Kita cabut kapnya. Nah, bisa buka kap enggak? Nah, ya. Di sini ada kantelannya. Kemudian nanti kita pasangkan. Masangnya harus benar-benar aman. Pastikan jangan asal pasang. Nanti kalau asal pasang kalian bisa jok ya. Kita ambil cover-covernya. Ambil cover kanan, ambil cover, ambil cover kiri. Kita mau mulai dari mana dulu? Tujuan pemasangan sender ini adalah untuk mengamankan bagian kendaraan, supaya saat kita bekerja tidak mengakibatkan cacat pada bodi kendaraan. Harus ditali, tidak usah kuat-kuat, yang penting dia tidak borok ya, tidak terlepas saat kita melakukan prosesnya. Kemudian ini namanya grill, cover cara menutupi grill. Dan sender kanan. Nah, setelah sender depan tutup-tutupnya sudah terpasang, langkah berikutnya adalah kita pastikan dulu kalau baterai yang mau kita pakai ini benar-benar siap ya. Kita cek dulu kondisi terminalnya. Kalau ada yang kendor maka harus segera dipindahkan. Terminal negatifnya kendor. Mengapa harus dikencangkan? Alasannya apa? Kalau nanti ada yang kita paksakan untuk memikul beban yang berat, maka akan timbul percikan api. Percikan api bisa membahayakan ya. Bisa terjadi. Kita ingin ngecek dulu tegangan dari baterai. Ya, kita setting di volt. Jangan kebalik. Tegangannya 12,6 volt. Berikutnya kita langsung menuju ke ruang kemudi untuk memastikan ya. Perhatikan panel. Nah, jadi di sini ada panel. Kita harus tahu di sini harusnya ada lampu indikator yang menyala, yaitu lampu check engine. Di sini saya menjumpai lampu check engine yang berwarna kuning tidak menyala. Ini menandakan bahwasanya ada trouble. Tapi akan kita coba ya. Ya. Oke. Setelah menemukan trouble seperti ini, kalian konfirmasikan ke asesor sambil laporan. Panel atau check engine tidak menyala, mesin berputar, tapi tidak hidup. Ya. Target kalian yang pertama adalah membuat supaya mesin ini bisa hidup. Salah satu contohnya, salah satu penyebabnya kenapa check engine tidak nyala, itu yang akan kita cari. Untuk dapat menyalakan check engine, kita harus membuka buku dari diagram
pada mesin yang bersangkutan. Mesinnya K3VE, berarti kita menggunakan wiring diagramnya mesin K3VE. Yang kita buka wiring diagram pada bahasan engine control system. Kita cari wiringnya. Ya. Nah, di sini adalah gambar check engine. Untuk dapat menyalakan check engine, ya, kita harus merunut sumber tegangannya. Sebelum check engine itu ada komponen apa-apa saja. Yang jelas intinya lampu akan menyala atau listrik akan mengalir apabila ada beda potensial. Ya. Nah, kita cek nanti. Nah, kita coba pertama merunut urutannya. Untuk menyalakan check engine di sini saya harus memeriksa ada satu, yaitu fuse ECU IG2. Ya, gimana tanya? Nanti akan kita cari fuse ECU IG2. Apabila kita cari di fuse box yang engine pun tidak ada, maka kita cari yang ada di dalam kabin. Sekarang kita lihat fuse ECU IG2-nya. Ya, fuse ECU IG2 itu terletak pada urutan ya, urutan 1, 2, 3, 4 dari bawah. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita ambil. Nah, kemudian kita periksa. Untuk memeriksa fuse, kita tidak diperkenankan untuk nerawang, ya, tapi harus kita lakukan pengukuran. Ukur, ya, ternyata tahanannya adalah 0 ohm. Kita katakan sekringnya dalam kondisi bagus karena tahanannya kurang dari 1 ohm. Berarti satu langkah saya fuse ECU IG2 tidak terbukti, berarti ECU2 kondisinya bagus. Saya pasangkan kembali. Oke. Sekarang kita lihat lagi pada namanya. Jika fuse ECU IG2 tidak bermasalah, ya, berarti kita beranggapan atau kita pastikan kalau tegangan dari baterai itu sudah melewati fuse ECU IG2 dan menuju ke check engine. Berarti tegangan positifnya sudah masuk lampu. Kenapa ini nggak nyala? Tegangan negatif dari check engine ini dikendalikan oleh ECU. Ya, di sini saya beranggapan ECU-nya belum bekerja. Untuk memeriksa kerja dari ECU, di sini ada dua sumber tegangan. Ya, yang pertama BAT dan B+. BAT kalau kita runut tegangannya, nah, BAT itu adalah sumber tegangan ECU yang tidak melewati kunci kontak. Jadi dia itu standby voltage. Ya, kita lihat BAT itu nyambungnya kemana? Kita lihat dengan menggunakan wiring diagram. Nah, ternyata di sini saya menemukan, ya, fuse EV sebagai pintu masuknya BAT atau sumber tegangan yang menuju ke ECU. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan fuse EV. Di mana letaknya? Ya, letak dari fuse EV itu ada di push box engine room. Ya, nomor berapa letaknya? Di sini ada ditutupnya, tertera. Silahkan kamu cari nanti, ada tulisannya EV. Ingat, harus teliti. Kalau kalian salah cabut, ya, maka yang kalian periksa itu bukan sekring yang kalian maksud. Bisa salah nanti itu sekringnya orang, ya. Nah, di sini urutan kedua dari baris kedua. Oke. Nah, setelah saya ambil fuse EV-nya, ternyata saya menjumpai kejanggalan. Kenapa saya mengatakan kejanggalan? Fuse EV di sini, ya,
fuse EV di sini tertulis dia itu 15 ampere, tapi sekling yang ada warnanya merah. Warna merah itu berapa? 10 ampere, berarti tidak spesifik ya. Walaupun tidak spesifik tetap saya periksa. Nah, ternyata menunjukkan tak terhingga. Artinya apa? Tidak ada kontinuitas, berarti fuse-nya putus. Kemudian saya ganti dengan fuse yang standarnya 15 ampere, tapi masih juga saya periksa untuk meyakinkan jangan-jangan fuse-nya ini juga bermasalah. Kita cek lagi. Ya. Nah, 0, berarti di sini fuse-nya dalam kondisi bagus. Saya pasangkan kembali. Ya. Saya pastikan lagi kalau cek engine-nya sudah menyala. Di sini cek engine-nya masih belum menyala. Berarti ada yang lain. Ini sengaja saya buat kalian itu kita berikan, ya, supaya apa, nanti kalian ngerti urutannya. Nah, tadi dari jalur BAT sudah tidak ada masalah. Ya, sekarang kita dari jalur B+. B+ ini adalah sumber tegangan buat yang ke ECU yang melewati kunci kontak. Ya, biasanya kalau lewat kunci kontak itu terminal apa keluarnya? Terminal IG. Nah, dari terminal IG nanti kita lihat terminal IG yang ada kaitannya dengan B+. Nah, di sini saya melihat dari B+-nya ECU masuknya ke sebuah relay, yaitu kaki ke nomor 87. Relaynya adalah relay EV. Ya. Nah, saya tidak akan gegabah hanya relay EV saja, tapi saya lihat apakah relay EV-nya bekerja apa tidak. Di sini perlu saya cek sumber tegangan utama yang mengaktifkan relay EV adalah fuse EG ya, fuse EG. Nanti saya cek juga fuse EG dan relay EV. Nah, sekarang saya akan ngecek fuse EG dan relay. Tutup. Itu loh. Oke, fuse EG itu letaknya ada pada urutan 5 dari kelompok yang paling bawah. Itu 2, 3, 4, 5. Saya ambil, kemudian saya lihat atau saya periksa relay EV. Relay EV itu letaknya nomor 2 dari kanan. Ya. Ini saya membawa kabel. Kita cek fuse EG dulu. Fuse EG-nya bagus karena tahanannya 0 ohm. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada relay. Ini saya masih buka nih, periksa relay itu seperti apa. Ya, kita lihat buku manual. Di sini ada item yang menerangkan cara memeriksa relay. Relaynya di sini adalah modelnya seperti ini, ada 4 kaki. Ya, kita lakukan pemeriksaan yang pertama. Ya, yaitu pada kaki nomor 1 dan 2. 1 dan 2 itu untuk kumparan. Ya, pada saat seperti ini harus ada kontinuitas. Ya, ada kontinuitas, berarti bagus. Saat relay seperti ini untuk terminal 3 dan 5, ya, kalau normal karena relay ini ada normally open, maka harus tidak ada hubungan. Dari hasil pemeriksaan relay ini bagus, tapi saya tidak percaya sebelum saya uji. Pemeriksaan yang berikutnya dilakukan untuk memeriksa relay adalah dengan menggunakan baterai. Ya. Di sini sudah kita sediakan kabel. Kabel ini nanti dipasangkan pada kaki 1 dan 2 relay. Ya.
kaki 1 dan 2 relay ini kita pasangkan pada baterai positif dan negatif, kebalik tidak apa-apa karena di sini yang penting ada kumparan. Bentar, ini saya yakin baterainya kosong, kita pakai baterai yang sini saja ya. Pada saat kita pasangkan terdengar suara tik, ini menandakan bahwasanya kumparannya bekerja ya. Relay di sini adalah kumparan dan saklar, jadi kumparannya kerja belum tentu saklarnya kerja. Sekarang kita ngecek untuk saklarnya, yaitu kaki nomor 3 dan 5. Kita lakukan pengukuran. Nah, di sini kaki 3 dan 5 tidak terdapat kontinuitas. Ya. Kesimpulannya apa? Relay tidak bekerja, harus diganti. Ya. Saya biasa menggantinya, saya ambil 1 relay, tetap saya periksa. Ya. Ada kontinuitas, tidak ada kontinuitas, kita ukur atau kita uji menggunakan baterai lagi. Ya, hubungkan dengan cara yang sama. Oke, relaynya bekerja, ada suara. Kemudian kita cek saklarnya. Mati juga relaynya. Relay ini ranu sing apik.